artinya omsetnya turun lebih dari 50%. Kemudian saya ketemu dengan penjual mie ayam di Jogja juga sama, kemudian mie godok dan lain-lain gitu. Nah, dari situ kemudian apa ya, kok hati saya kemudian gelisah betul. Kenapa? Kalau kondisi seperti ini terus tentu kan ini kan sangat mengkhawatirkan bagi kita semua selaku penggiat UMKM di Indonesia gitu. Apalagi kita ini ada di gerakan ini sudah lama gitu. Kok kita diem saja kira-kira begitu. Nah, dari kegelisahan itu kemudian saya coba tulis ya karena saya belajar dari seorang teman saya kalau gelisah, kalau marah, kalau gelisah atau sedang jatuh cinta pun gitu, kalau bisa ditulis itu akan jadi indah katanya. Nah, karena saya gelisah itu kemudian saya tulis di sebuah media, saya kasih judul adalah menggerakkan kembali ekonomi lokal gitu. Nah, di situ kemudian saya melihat apa ya, ada energi sesungguhnya di kita itu yang mungkin bisa kita apa ya, kita bawa, kemudian bisa kita kita lakukan untuk melakukan upaya pemulihan gitu. Kalau saya katakan ya lebih pada pemulihan atau mungkin kalau belum memulihkan minimal menggerakkan kembali, yaitu gotong royong. Gotong royong dan solidaritas ini ternyata kata kunci yang sebenarnya sangat menarik kalau kemudian ini bisa kita bawa gitu, kita angkat dan kalau perlu ya kita gelurakan gitu. Kenapa kalau tanpa gotong royong saya kira hari ini kita berat sekali. Kita mengandalkan dari mana? Dari APBN saya kira kita tahu kondisinya. Itu kondisi APBN kita juga sangat untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya pokok saja itu kesulitan, apalagi apa namanya merecovery UMKM yang tadi data saya kira kita sudah tahu lah datanya ada 60 juta sekian. Nah, dari sini kemudian saya kemudian ada seorang teman-teman kelompok teman-teman yang kita dampingi, kelompok ikan di Sleman, Jogja itu namanya kelompok mitra perikanan. Intinya dia ya apa ya kalau bahasa orang Jawa itu udoroso gitu ya atau ya apa ya pokoknya ngeluh lah kira-kira begitu. Intinya adalah ikannya nggak bisa dijual. Lebih dari 70% omsetnya turun gitu karena Jogja memang hidup dari dari pariwisata ya, dari wisata tidak ada, hotel berhenti, warung-warung juga begitu, maka nila merah yang sebagai andalan Kabupaten Sleman itu yang jumlahnya ribuan petani itu tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, dari situ kemudian saya coba diskusi sama beberapa teman. Yo, bisa nggak ya kalau ini kita coba apa namanya kelihatannya mungkin menjawab dari pikiran yang saya coba yang coba saya inikan, yang coba kita gelisahkan lah kira-kira begitu. Nah, oke. Jadi dari situ kemudian saya melihat saya coba membuat apa namanya narasi kecil dengan teman-teman lewat YouTube, lewat Facebook, terakhir sampai lewat WA. Singkat cerita kemudian dari kita lakukan itu apa yang terjadi? Omsetnya naik 300%. Dan disitulah saya kemudian yakin, oh bener ini berarti kalau bahasa saya agak medok Jawanya ya, bener ini gotong royong dan solidaritas ini adalah jalan untuk kita keluar dari krisis kalaupun ini sudah menjadi krisis gitu. Dan ini adalah metode yang ada di kita sebagai modal sosial. Nah, itulah yang mungkin sebagai pengantar ya teman-teman. Jadi ternyata saya melihat ya ini kalau kita mengandalkan agak berat. Apalagi kita kondisinya kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan berita terakhir kan sampai dengan Oktober ya. Sampai Oktober tentu ini sudah berat sekali lah ekonomi kita. Oke, kembali ke slide tadi Mas ini ya. Ini saya kemudian membuat namanya gotong royong, gerakan gotong royong. Nah, karena saking semangatnya kemudian kita buat apa namanya tagline menolong Indonesia. Ini mungkin saking semangatnya ya. Ini mohon maaf ini kalau terlalu semangat. Nanti mungkin kalau salah ya tolong dikoreksi atau kalau teman mau membantu malah saya harapkan ini dibantu untuk bisa digerakkan bersama-sama. Next Mas, coba Mas. Operator. Oke, next. Ya, ini nggak usah lewati saja itu. Oke.
Oke, terus next. Nah, ini saya kira hari ini kita tahulah masalah yang kita hadapi saat ini. UMKM kita usahanya omset tadi saya Mas Bagus sudah memberikan ada 3 kondisi yang ada gitu ya. Kemudian juga PHK ini sekarang bahkan angkanya agak mengerikan ya, mendekat kalau kata Kadin itu sampai dengan 15 juta. Artinya kalau 60 juta UMKM plus 15 juta ada 75 juta orang yang terpengaruh secara langsung ekonominya. Artinya ini angka yang tidak kecil gitu. APBN saya kira nggak akan mampu. Surveinya Saiful Mujani ini menarik juga. Ini 67% rakyat Indonesia ini perekonomiannya semakin memburuk pasca COVID. Bahkan yang menarik lagi adalah yang paling terdampak adalah sektor informal, kerah biru, dan yang mengandalkan pendapatan harian. Artinya ini adalah sektor UMKM. Itu. Nah, tentu ini satu kondisi yang yang real di depan kita. Dan saya mengatakan kalau UMKM ini nggak ditolong, saya kira gerbong lain akan ketarik. Karena UMKM ini saya katakan ini lokomotifnya. Karena ini lokomotif perekonomian Indonesia. Kalau ini tidak ditolong, saya yakin lah bank akan kolab. Koperasi, BMT, ya menunggu antrian aja kira-kira begitu. Artinya sokok guru perekonomian kita akan runtuh. Kalau ini tidak dilakukan upaya serius. Dan ini kalau hanya pendekatannya konvensional, mendekatkan dengan pendekatan jaring pengaman sosial, meningkatkan daya beli saja, dan lain-lain, saya kira juga belum tentu menyelesaikan. Karena konstruksi hari ini berbeda dengan kondisi 98 misalkan. 98 itu rusuh di mana-mana, tetapi UKM tetap jualan. Hari ini mereka nggak jualan. Kalaupun jualan warungnya nggak laku, ya akhirnya nggak jualan juga dan lain-lain. Jadi konstruksinya beda. Konstruksi gempa bencana beda juga. Itu sektoral. Artinya hanya wilayah tertentu yang terdampak ataupun kalaupun merembet ke beberapa wilayah terdekat. Ini konstruksinya hari ini tuh masif di semua daerah, sama kondisinya. Itu. Ya kalau saya di Jogja karena andalan Jogja itu pendidikan dan pariwisata jelas sudah sejak bulan Maret sudah kerasa gitu. Artinya Lombok saya kira juga begitu, Jawa Timur yang industri juga begitu. Saya kira semuanya kondisinya saya kira terengah-engah. Bahkan kemarin saya rapat dengan BI Jogja itu posisinya ekonomi Jogja ini, khususnya Jogja nih ya, ini sekarang sudah turun, tidak lagi naik pertumbuhan, justru turun sampai dengan 3%. Nah ini baru di bulan April ya. Artinya kalau nanti di bulan Mei nggak tahu apakah lebih bisa lagi jadi minus malah gitu. Artinya ini persoalan yang serius. Next Mas. Ya, ini peta, saya kira ini saya minta maaf ini Mas Bagus, saya izin, slide-nya saya ambil yang data. Saya karena harus cari data, saya dapat slide-nya Mas Bagus. Ini saya kira peta UMKM kita sudah tahu lah, 60 juta sekian penduduk usaha kita adalah UMKM. Nah, ini yang menjadi menarik adalah 15 juta ini adalah calon PHK. Nah, ini kan juga persoalan yang menunggu waktu saja gitu. Hari ini mungkin belum banyak yang teriak karena sekarang ini kalau hari ini memang belum banyak yang teriak karena harus sektor UMKM yang makanan, olahan ataupun industri yang sudah mulai teriak. Tetapi ada satu sebenarnya kelompok UMKM yang belum teriak, yaitu petani. Nah, petani ini belum teriak. Kenapa? Karena sekarang musim panen. Nah, kita tunggu saja kalau nanti bulan Juni mudah mulai kering, nah, mereka akan teriak. Kalau teriaknya petani akan lebih keras lagi. Artinya saya kira genderang kondisi ekonomi semakin sulit itu tidak terelakkan kalau ini tidak ada upaya-upaya serius. Next lanjut Mas Ibrahim. Ya, ini saya coba buat awalnya namanya Jogja Tetulung. Alhamdulillah saya bersyukur ini qadarullah jalannya Allah. Ternyata dari Jogja Tetulung kemudian NTB menolong UMKM bergerak Mas Ridwan, teman-teman NTB kemudian punya juga semangat, akhirnya ya menggunakan monggo pakai istilah apa terserah. Tetulung itu sebenarnya bahasa Jawa namanya tetolong. Kalau bahasa Indonesia ya menolong sebenarnya. Tetulung itu aktif gitu ya, menolong gitu. Jadi bahasa aktif itu. Tetulung itu lebih pada kita yang proaktif gitu, bukan kita lebih pada jadi subjek bukan objek gitu, tetulung gitu.
Nah ini Banten juga sudah, alhamdulillah, Pekalongan juga sudah, alhamdulillah, Mbak Eli juga melalui teman-teman komunitas Minang juga sudah. Bahkan kalau saya total itu ya dari data ini sekitar sekarang mungkin sudah 2.000 UMKM yang terhubung. Itu. Dan ini baru berjalan sekitar 2 minggu lah, 3 minggu ini kira-kira gitu ya. Saya jadi, wah ini saya yakin betul, ini insya Allah ini jalan ini. Ini jalan kita menyelesaikan krisis UMKM. Kalau kita mau serius dan mau bergerak dengan tangan. Dan saya berharap ini nanti Cak Samsul, teman-teman, ayo kita duduk bareng, kita diskusikan. Ini saya kira Indonesia Menolong ini bukan platform siapa-siapa, ini platform orang Indonesia yang mau memikirkan UMKM. Saya kira saya niatnya adalah ini adalah kontribusi kita. Kita ini dididik menggiatkan UMKM, tapi ketika UMKM kena krisis, masuk kita pakai metode orang lain. Harusnya kita yang menemukan metodenya menyelesaikan masalah. Harusnya kan gitu secara logikanya. Nah ini saya kira alhamdulillah ini Jogja Tertulung sudah mulai bergerak dan next moga-moga ini akan menjadi semakin membesar. Terus, nah ini kemudian karena semangat gitu ya ini mohon maaf teman-teman kalau kemudian agak terlalu berani gitu ya dari Jogja Tertulung kok kemudian Indonesia Menolong ini opo meneh kira-kira gitu ya. Insya Allah ini enggak panggung politik Kak Samsul karena saya enggak nyapres di 2024 itu jadi insya Allah enggak ada hubungannya. Jadi ini karena kemudian saya berpikir kalau pakai Jogja Tertulung kan terlalu masuk hanya Jogja banget ngomong Indonesia kok gitu kira-kira. Nah, Indonesia Tertulung ya orang pada bingung, orang Minang apa itu Tertulung kira-kira gitu ya. Nah, mungkin kemudian kita buat istilah Indonesia Menolong. Dan alhamdulillah lagi kemarin teman-teman coba pesan hosting baru beberapa hari yang lalu Indonesia Menolong belum dipakai. Oh, berarti ini jalan Tuhan saya bilang. Kita punya ide, punya pikiran langsung dipesan hostingnya ternyata belum kepakai. Moga-moga nanti minggu depan websitenya sudah bisa di-develop itu. Alhamdulillah. Mas Dwi, agak dipercepat Mas, waktunya sudah lewat. Oke, siap. Oke, siap. 3 menit lagi. Next lagi Mas Ibrahim. Ya, ini visi gerakannya. Saya ini tapi ini sifatnya masih congkrongan yang masih bisa didiskusikan, tidak kaku-kaku amat. Pokoknya ini yang penting ada arus, ada organisasi yang coba kita organ yang kita bentuk. Harapannya ini lebih mempermudah kita untuk berdiskusi dan berimprovisasi. Harapannya adalah visinya adalah bergerak dan berdayanya. Jadi kata kuncinya adalah bergerak dulu. Kita belum bicara recovery hari ini. Kita bicaranya adalah menggerakkan dulu. Karena UMKM ini sekarang berhenti, bukan lagi perlu recovery, bukan. Butuhnya adalah mereka obah kata orang Jogja. Harus gerak dulu supaya apa? Mereka tidak ngambil di koperasi, tidak ngambil uang di BMT, tidak ngambil uang di bank. Kalau mereka tidak bergerak likuiditasnya habis, saya kira itu Pak Bagus dengan KNKS-nya, dengan BI membuat kebijakan likuiditas sampai kapanpun jebol, saya yakin jebol. Karena likuiditas nggak akan ada batasnya. Artinya lebih baik kita gerakkan dulu mereka. Caranya gimana ya? Mari kita buat gerakan yang bisa lebih simpel. Toh nyatanya dengan sosial media kita bisa melakukan. Nanti mungkin Mas Krisna Wibowo bisa memberikan banyak advice itu karena yang paham sosial media. Saya nggak paham sosial media sesungguhnya. Hanya paham semangat dan mau mencoba saja. Termasuk video itu ya video ala kadarnya aja yang penting punya semangat. Nah ini saya kira visi. Terus next saja Mas. Oke, ini misi kita adalah menggerakkan kembali bisnis UMKM. Ini kata kunci. Yang kemudian yang kedua, setelah mereka mulai bergerak ya, lewat grup sosial media, ternyata saya lihat juga transaksinya sudah mulai mengalir mereka. Saya nggak bisa ngitung berapa mereka transaksi karena memang kita tidak membuat alat untuk transaksi biar mereka alamiah saja gitu. Yang Allah alam kalau nanti kemudian ada teman-teman yang bersemangat membuat platform transaksi untuk mereka, ya monggo silakan kontribusikan untuk gerakan saya kira. Kemudian pendidikan bisnis ini harapannya ya nanti setelah mereka mulai enjoy bisnisnya mulai bergerak ada pendidikan. Saya kira Cak Samsul hari ini sudah berapa kali saya lihat di Facebooknya statusnya berapa kali pelatihan UMKM dan lain-lain. Nanti kita bisa gabungkan saya kira latihan-latihan melalui apalagi latihan sekarang efisien. Tidak perlu snack, tidak perlu hotel, tidak perlu macam-macam, cukup dengan langganan $14 itu sudah bisa untuk ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita akhirnya menyatukan bisnis UMKM. Ini yang penting. Kenapa UMKM kita ini adalah bisnis yang besar tetapi tidak efisien dan tidak efektif. Kenapa? Karena semua terserak-serak,
biayanya mahal, transportasinya mahal dan lain-lain. Nah, ini maka jadi persoalan. Kalau bisa nanti kita gabung menjadi semacam, ya kalau bahasa sekarang namanya ekosistem, saya kira akan jadi kekuatan besar. Bahkan saya katakan inilah kebangkitan UMKM. Harusnya ini momentum UMKM bangkit dan menjadi pelaku utama ekonomi nasional. Next, Mas Ibrahim. Oke. Ini strateginya adalah gerakan ini adalah inklusif. Jadi gerakan ini terbuka saja, jangan eksklusif, siapa saja boleh bergabung, mau platformnya apapun silahkan gitu. Maka kita gunakan media sosial yang paling gampang dan merakyat, namanya Facebook. Semua orang bisa pakai, semua bisa menggunakan. Kemudian yang kedua solidaritas. Tadi yang saya sampaikan, solidaritas, kemudian gotong royong. Nah, yang penting ini yang terakhir, bergerak dari bawah. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana Jogja Tetulung, kemudian Banten, NTB, Pekalongan, alhamdulillah juga Sumatera Barat. Lalu kalau kemudian nanti di Kalimantan, di Sumatera, bergerak semua, saya punya keyakinan insya Allah lah ini adalah jalan kita untuk menyelesaikan krisis. Kita nggak usah bicara yang luas, tingkat RT bisa kita mulai, tingkat organisasi bisa, tingkat koperasi, BMT, silakan buat grup kecil namanya BMT apa, menolong. Enggak salah, saya kira semuanya bisa, oke. Yang penting semangatnya adalah kita menggerakkan mereka. Itu saja. Next, lanjut. Nah, ini harapannya nanti Indonesia menolong. Target pertama adalah bisnis UMKM bergerak. Kata kuncinya bergerak. Maka saya punya keyakinan kalau UMKM bergerak, ekonomi lokal bergerak. Kalau tidak UMKM tidak bergerak, ekonomi lokal tidak bergerak, maka ekonomi nasional juga akan terpuruk. Next, kedua adalah target peningkatan bisnis UMKM. Artinya ditarget mulai konsolidatif lah kira-kira begitu, mereka bisa peningkatan bisnisnya. Nah, tahap konsolidasi mungkin bisa jadi ini pasca COVID gitu ya, atau pasca pandemi yang berjalan, maksudnya bukan kalau pandemi kan sampai 2021 bahkan ya, karena belum ditemukan antivirusnya. Ya minimal tahun ini mungkin di penghujung tahun kita bisa terbangun ekosistem UMKM Indonesia yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Nah, tentu nanti akan banyak diskusi di situ, ada butuh platform, butuh permodalan macam-macam yang efisien dan lain-lain. Saya kira nanti terbukalah kita bisa diskusi. Saya kira teman-teman di sini semua ahli di situ. Nanti bisa kita diskusikan. Tapi intinya adalah UMKM harus kita ikat bersama dalam sebuah ekosistem bersama. Kalau ekosistem itu kan saling tergantung ya. Jadi tidak bisa. Nanti dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena keluar dia akan mati. Maka ekosistem akan mensupport. Maka rantai makanannya, rantai bisnisnya semua akan bisa bergerak bersama-sama. Next, Mas Ibrahim. Nah, ini bagaimana kita memulai? Simple aja sesungguhnya. Satu, ada inisiatif, orang yang mau berpikir, punya kemudian membentuk kelompok relawan. Saya kira kalau ada kelompok relawan ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, sendiri juga boleh. Memanfaatkan media sosial. Kita membuat Facebook itu kayak Facebook group apalah misalkan Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Tetulung, menolong dan lain-lain. Itu semudah kita membuat 5 menit selesai kita buat Facebook. Kita undang semua teman-teman kita. Selesai gitu. Alhamdulillah, saya kira dengan begitu kita simpel-simpel saja. Nah, kita manfaatkan media sosial. Nah, nanti dari situ kemudian akan mengerucut mana yang perlu dipromosikan lebih dan lain-lain. Kemudian menggerakkan solidaritas dan gotong royong, dan terakhir harapannya nanti pengorganisasian ekosistem nasional. Nah, ini saya kira kalau sudah ekosistem nasional nanti diskusi KNKS lah, bisa Pak Bagus Arya bisa bantu bagaimana kita bisa buat platform nasional UMKM Indonesia. Saya kira ini sebuah sedekah jariah kita. Apalagi ini adalah mungkin ya ini Lailatul Qadar kita lah, 1000 tahun, 1000 umur kita bisa panjang gitu, karena kita menemukan satu metode gerakan bersama-sama. Next. Ya, nah, saya kira penutup, saya kira ini adalah kalau saya katakan pasca COVID ini adalah tetap akan terbangun budaya COVID. Itu tidak bisa diingkari. Saya kemarin ketemu teman saya kuliah di Wuhan. Kebetulan dia pulang sebelum pandemi, tapi masih komunikasi intens dengan grup di Wuhan. Jadi Wuhan itu di Cina, itu hari ini semua orang masih menggunakan cara social distancing. Dia tanpa kondisi COVID pun mereka sudah melakukan itu. Jadi anak-anak dibuat kopi yang jaraknya sampai 1 meter dan lain-lain. Jadi budaya COVID itu sudah terbangun. Dan ini akan menjadi budaya baru COVID ini. Maka social distancing, work from home itu pokoknya
kita akan ke sana gitu. Jadi pendampingan akan ke sana, pelatihan juga work from home, nggak perlu ngundang Cak Samsul pakai pesawat ya Cak. Itu ya kerjaan kita akan berkurang Cak. Karena kita nggak diundang gitu ya, tapi nggak apa-apa, saya kira ini eranya akan begitu. Kemudian dan lain-lain. Artinya era COVID akan menjadi era baru di dalam kondisi hari ini. Dan saya mengatakan 99% UMKM ini harusnya menjadi raja, harusnya menguasai. Mosok kita dikuasainya 1%. Sekaranglah kita saatnya melawan. Mau mereka semua pada sekarang pada kelimpungan, ayo kita sekarang bangkit bersama-sama, gotong royong, insya Allah kita bisa punya kekuatan. Nah terakhir, karena ini mau kebangkitan nasional Mbak Eli, nah ini saya kasihkan terakhir, slide terakhir. Ayo Mas Ibrahim. Oke. Ini anak kita mau kebangkitan nasional, mosok di dalam negeri kita hanya menumpang. Saya kira ini pernyataan 1908 Agus Kyai Haji Agus Salim. Itu artinya inilah kondisi hari ini, dan saya kira monggo teman-teman, ayo kita bareng-bareng Koperasi BMT bergerak. Ya semangatnya satu, kemarin Mas Budi Pekalongan cerita, saya nggak pernah mengunjungi UMKM, gara-gara ini saya sekarang motoni produk UMKM. Alhamdulillah. Gitu, artinya ini mengembalikan kebiasaan baik kita gitu ya, dan lain-lain. Artinya Mas Budi kan sudah jadi direktur Bahtera yang hasilnya ratusan miliar gitu kan. Dulu nggak pernah mikir karena pembiayaan sudah dilayani anak-anak buahnya. Sekarang dia datang ke UMKM motoni supaya di-upload di Pekalongan Menolong. Saya kira ini hal yang, dan saya kira kalau ini digerakkan oleh koperasi semua di Indonesia, BMT, koperasi, UMKM, LKM dan lain-lain, termasuk komunitas kecil, RT dan lain-lain, saya kira akan jadi sebuah kekuatan baru. Bahkan kemarin terakhir, saya dapat siaran di Jogja menarik. Ada satu orang korban PHK, bekerja di bengkel, kemudian sekarang dia membuat bengkel online, jadi bengkel panggilan. Menarik ternyata. Saya lihat, transaksinya juga luar biasa gitu. Karena di-share lah teman-teman, dan sekarang sudah jadi booming. Dia keliling kemana-mana, sedang dia di PHK di bengkelnya. Nah, ternyata kreativitas akan menemukan jalan. Saya kira kata terakhir penutup Sujatmoko itu pernah mengatakan, kalau punya ide itu punya kakinya. Saya hanya punya ide, kita semua punya ide, biarlah kakinya akan berjalan dengan sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.